itu terus berkembang. Jadi hukum ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Nah, jadi agar mampu menjawab persoalan baru yang muncul dalam konteks hukum laut di Indonesia. Jadi perubahan terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah berkembangnya gaya hukum internasional, terutama setelah lahirnya UNCLOS tahun 1982 yang menjadi dasar pengaturan hak dan kewajiban negara di laut. Jadi Indonesia kemudian menyelesaikan atau menyesuaikan berbagai aturan nasional agar sejalan dengan ketentuan hukum internasional, di mana dalam jurnal Universitas Gadjah Mada yang pertama adalah perubahan kewenangan pemerintah, di mana sebelumnya pengelolaan wilayah laut ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di mana perubahan ini mengalihkan sebagian kewenangan pengelolaan laut dari pemerintah kabupaten, kota ke Pemda, kemudian provinsi, agar pengelolaan lebih efektif dan mengurangi konflik kewenangan. Nah, selain itu juga perubahan hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum itu harus mampu mengikuti perkembangan kebutuhan negara dan masyarakat. Jadi tentang penyelesaian tumpang tindih di wilayah laut. Jadi permasalahan tumpang tindih di wilayah laut ini biasanya terjadi ketika dua negara atau dua pihak ini mengklaim wilayah yang sama sehingga menimbulkan sengketa menurut kajian hukum laut internasional. Jadi penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan perundingan atau negosiasi, di mana kesempatan bersama menggunakan ketentuan UNCLOS tahun 1982 sebagai dasar hukum. Apabila belum tercapai kesepakatan dan ditempuh penyelesaian melalui lembaga internasional sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, di Indonesia sendiri penyelesaian juga dilakukan melalui harmonisasi peraturan koordinasi antar instansi dan penegakan hukum yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan wilayah laut. Seperti itu, teman-teman. Misalnya contoh kasus sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Di beberapa wilayah itu menunjukkan pentingnya penyelesaian melalui diplomasi dan perjanjian bilateral, di mana kedua negara ini tetap mengutamakan negosiasi berdasarkan hukum internasional sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara damai tanpa menimbulkan konflik bersenjata. Nah, secara pandangan saya secara pribadi, menurut saya bahwa perubahan hukum merupakan hal yang sangat penting karena tantangan wilayah laut itu terus berkembang. Namun perubahan hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti koordinasi yang baik antara lembaga dan penegakan hukum yang konsisten. Menurut saya bahwa penyelesaian sengketa wilayah laut ini sebaiknya selalu mengedepankan dialog, kerjasama, dan hukum internasional. Dengan demikian kepentingan nasional ini tetap terlindungi sekalipun menjaga hubungan baik dengan negara lain. Adapun menjadi kesimpulan adalah hukum laut ini mengalami perubahan karena perkembangan kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan hukum internasional. Sementara itu penyelesaian wilayah laut yang tumpang tindih dilakukan melalui negosiasi, perjanjian, serta penyerapan aturan nasional dan UNCLOS tahun 1982. Dengan demikian kepastian hukum dan keamanan wilayah laut ini di Indonesia dapat terjaga.